Bapak Ibu? Kurang semangat. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita bersama-sama bersuka cita. Sebab apa Bapak Ibu? Kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami Yesus. Hidup kami ya Bapa. Bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Segala kebaikan. Amin, amin, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih untuk pemberian waktu teman-teman dan sahabat kami, teman dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kami, mungkin saya Pak Hermawan, mau menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana mungkin hari ini saya menjadikan orang yang paling senang karena mendapat kado yang istimewa di bulan Desember ini. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada yang mendapat kado, tapi saya percaya hari ini mungkin kado yang terbaik adalah Pak Hermawan. Terima kasih. Jadi hadiah itu, kado itu tidak datang dengan cuma-cuma atau ujuk-ujuk. Tapi hadiah itu, kado itu datang dengan satu proses. Nah, proses ini biasanya ada yang mengenakan, ada yang bergembira, ada yang dengan bersedih. Karena mungkin uangnya tidak cukup, dituntut harus memberikan kado. Itulah orang dunia untuk pengawalan saya. Nah, saya dapat kado istimewa dari Tuhan ini melalui proses juga. Jadi proses itu pada waktu bulan Mei, saya masih ingat tanggal pertengahan, saya itu batuk. Dan batuk itu sudah saya obati sebisanya saya, biasanya sembuh karena cuma batuk. Dan waktu itu kok tidak sembuh. Makanya saya mengajak ibu, istri saya, pergi ke CIH. Nah, di CIH, saya minta sama dokter supaya saya di ronsen. Supaya lebih meyakinkan bahwa batuk saya
adalah batuk biasa atau batuk di paru-paru. Singkat cerita, saya di ronsen di rumah sakit juga. Nah, waktu itu karena badan saya sehat, saya juga tidak menanyakan hasil ronsen. Setelah hari berikutnya, 1 hari mungkin atau 2 hari berikutnya, anak saya tanya, "Pak, hasil ronsennya gimana?" Waduh, dokternya ngomong, Papa katanya suruh tinggal di rumah sakit. Belum Papa sehat kok tinggal di rumah sakit ya. Papa bilang lah nanti sehari 2 hari sambil dipikir. Nah, saat itu hasil ronsen itu sama anak saya diambil pakai handphone lewat apa gitu jadi PDF. Nah, anak saya yang membuka dan anak saya bilang, "Pak, kayaknya kok hasilnya kan pneumonia bilateral. Kok aneh ya?" Nah, saya juga ngomong, "Wah, apa tuh ya yang orang ngerti saya tidak tahu. Apa saja lah." Nah, kebetulan hari itu hari Kamis, saya masih ingat, ada doa tengah minggu. Doa itu diadakan mungkin di sini atau di depan. Nah, karena saya tidak datang, hanya ibu yang datang. Teman-teman itu nanyakan, "Loh, Pak Herman kok tidak datang?" Dia Pak Herman masih batuk, takut ngulari. Tapi teman-teman ada beberapa yang besuk ke tempat saya. Nah, dia besuk di situ, terus dia ada yang dari perawat itu bilang, "Pak, kalau Pak Hermawan seperti ini, harus cari rumah sakit loh. Ini pneumonia, ini apa tahu nanti malam-malam airnya naik, Bapak sesek." "Wah, sehat-sehat kok," saya bilang seperti itu. Saya tetap saja. Tapi ya namanya manusia ya, kita juga kadang-kadang punya rasa was-was. Saya bilang, "Ya sudahlah, besok pagi siang-siang saya berangkat ke Semarang. Biar check up semuanya dan saya mau ke dokter paru-paru." Karena besok paginya saya ke Semarang, saya masuk ke rumah sakit Telogurjo. Itu pun saya langsung rawat inap karena kok kelihatannya sakitnya pneumonia ya, daripada bolak-balik saya langsung check in rawat inap di Telogurjo. Nah, begitu juga saya ngomong sama anak saya yang di Semarang, anak saya supaya mencari dokter paru-paru. Ternyata dicarikan dokter paru-paru. Terus saya bilang lagi, "Papa nanti juga mau cek jantung lah. Kalau udah cek jantung sama ini, berarti dokter lambung lah, karena Papa suka kebung." Ya sudah lah, bohongnya kayak kuliner di dokter, di rumah sakit itulah, kuliner dokter. Nah, waktu dokter pertama paru-paru, itu yang saya tuju, ternyata dokter itu bilang, "Pak, Bapak ini orang sehat, kenapa ada di rumah sakit? Kalau orang kena pneumonia, itu tidak bisa tidur telentang. Tadi saya masuk, Bapak tidur telentang. Makanya saya meyakini Bapak itu tidak ada apa-apa. Tapi karena Bapak sudah sampai sini, besok saya periksa, saya nyatakan ada air atau tidak." Ternyata besoknya periksa, ternyata tidak ada air. Jadi dari dokter paru-paru tidak ada air dan memberikan obat batuk biasa. Nah, ini rentetan dari dokter jantung sama dokter gastro, sambung. Saya satu persatu mendalami pemeriksaan. Kalau dari dokter jantung tidak ada apa-apa. Jantungnya baik, tidak ada pembengkakan, normal. Jantung seumuran orang umur 75. Tapi masuk di dokter gastro dan diperiksa. Waktu itu saya ada perasaan kok di sini ada yang keras ya, seperti apa gitu loh, keras. Saya kadang-kadang sama ibu, istri saya, "Kok ini keras ya?" Nah, kamu BAB-nya susah ya. Itu mungkin BAB yang tidak keluar-keluar, jadinya keras. Ya saya amini saja karena itu BAB ya tidak apa-apa. Nah, tapi di dokter itu waktu diperiksa ternyata diraba perut saya, dokternya ngomong, "Duh Pak, ini kelihatannya Bapak ini ada radang usus." Nah, harusnya gimana Dok kalau radang usus? Ya Bapak harus jalani kolon, pemeriksaan usus, diteropong. Kalau yang kedua yang agak simpel itu CT scan. Jadi nanti ususnya di CT scan. Ya sudahlah Dok, saya kalau itu bagus ya saya mau jalani dua-duanya. Tapi mungkin
saya CT scan saja dulu lah yang simple. Jadi besok paginya saya langsung pagi-pagi ada puasa, ada apa yang harusnya dilakukan, saya menjalani CT scan. Begitu menjalani CT scan, hasilnya kira-kira sekitar 4 jam, itu hasilnya harapannya baik, tapi aduh, kok harapannya tidak sesuai dengan hati saya ya. Saya pikirnya cuma kembung, kok dokternya bilang sama anak saya, supaya anak saya menghadap. Nah, terus anak saya menghadap, dan keluar hasil, terus yang datang bukan dokter lambung lagi, tapi yang datang dokter bedah digestif. Saya jadi tanya, kenapa? Kok yang datang dokter bedah digestif? Aku ngomong, sudahlah dok, jujur saja. Sebetulnya apa sih hasil hasil CT-nya? Nah, dokternya, saya ngomong begitu, udahlah, pokoknya terbuka saja dok, jangan umpet-umpetan. Nah, dokternya karena sudah dapat perintah dari saya, nengok ke anak saya, nengok ke ibu, ternyata semua tersenyum semua. Jadi dokternya menjawab, gini, Om itu hasil dari CT scan, itu Om dideteksi ada benjolan di usus besarnya Om, itu diameternya 7 cm, dan panjang dudukannya itu 12 cm. Dan itu sudah ada perlengketan. Saya bilang, loh, itu gimana dok? Ya ini yang namanya CA kolon. Nah, CA kolon, maaf ya Om, karena Om sudah bilang supaya terbuka, saya kan berbicara terbuka. Kalau CA kolon, itu 80% pasti ganas. Itu saya dapat ganas ya hati saya waktu itu. Saya tidak stres, tidak apa-apa, tapi hati saya tetap biasa saja. Nah, terus saya tanyakan sama dokter, dokter bilang, jalan satu-satunya potong Om. Nah, kalau potong, nanti terus kemo. Dok, saya sudah mengalami operasi 4 kali loh, dok. Masa saya sudah mengalami 5 kali? Kalau bisa jangan di meja operasi lagi lah, dok. Ya, itu sih biasanya CA kolon seperti itu. Potong, terus kemo. Tapi, CA kolon itu tidak semudah apa yang dikatakan. CA kolon itu kalau dipotong, ternyata khususnya atau terlalu dekat dengan anus, itu akhirnya akan dipasang alat pembuangan lewat perut. Namanya stoma, dipasang stoma. Aduh, begitu saya dengar stoma itu rasanya, aku trauma gitu. Yang kotoran kok ditampung di plastik. Saya ngomong, dok, itu yang menjadikan berat saya. Nah, ini memang begini tuh. Itu stoma saja, itu kalau ususnya nggak benar, itu makan waktu 3 bulan. Kalau kepengen disambung lagi, itu ditambah lagi, dibuka lagi, disambung, baru recovery lagi 3 bulan. Jadi 6 bulan. Nah, recovery kok 6 bulan ya? 14 hari itu sudah terlalu lama kok bisa sampai 6 bulan. Makanya sudahlah dok, kalau ada opsi lain saja lah. Ya opsi lain paling ringannya kemo. Tapi kemo itu tidak menjamin. Oh ya sudahlah, saya kemo saja. Daripada masuk di meja operasi. Saya kemo saja. Ya enggak apa-apa kalau mau kemo. Katanya kalau diambil darahnya susah. Nanti dipasang alat kemopot saja. Supaya nanti kemonya itu masuk di alat itu, udah dicocoki lagi tangannya. Ya sudah saya masang itu ya boleh enggak apa-apa. Pada akhirnya saya pasang. Alat ini belum kering, dokter yang masang ini bilang, Pak, kalau Bapak mau kemo enggak apa-apa kok, itu kan jalurnya kan berbeda. Nanti obat kemonya kan masuk sendiri, tidak nyerempet-nyerempet dengan yang belum kering. Ya sudah, kalau itu saya kemo saja. Saya kemo. Itu sekali, 2 kali, 3 kali, 2 minggu sekali itu kemo. Saya rajin kayak anak sekolah, itu saya rajin 2 minggu sekali. Saya pokoknya pergi ke Semarang. Sampai 4 kali, 5 kali, rambut saya tidak rontok, tapi kok saya makan semuanya nggak enak. Nah, ternyata
saya konsultasi sama dokter, itu lidah saya sarafnya kena. Karena kemo ini kan mematikan sel, tidak pandang bulu. Ada sel yang baik dan ada sel yang ganas, itu dimatikan bareng-bareng. Sudahlah saya terima. Tapi saya kan orang pelayanan ya. Saya kepingin jangan sampai pelayanan saya terganggu. Jadi saya seperti orang kejar target. Ya sudah sampai 6 kali. Karena 6 kali itu setengah sisi. Menurut rumah sakit Purwokerto. Saya jalani 6 kali. Habis itu badan saya sudah hancur-hancuran. Sudah lemas, makan tidak enak. Wis, oke, orang kepenak lah itu. Satu hal yang paling tidak mengenakan. Badannya lemas, kakinya lemes, jalan dari sini ke situ saja, pol-polan di situ, rasanya ngop-ngopan. Nah, setelah itu, saya bed rest di rumah, saya di rumah. Nah, satu saat saya dapat panggilan dari kantor pajak. Panggilan dari kantor pajak, anak saya makili. Nah, kenapa? Dilakili sama anaknya. Iya, itu papa kayaknya sih nggak bisa ketemu sama papa, soalnya papa kemarin habis berobat, sinkronis katanya ada penyakit yang mungkin bisa lama. Sakit apa? Itu katanya TA kolon, Pak. TA kolon. Oh, gitu ya. Kalau TA kolon itu, coba, itu pimpinan kita di sini juga pernah kena cancer juga. Tapi sekarang sehat loh. Itu coba, papanya suruh imunoterapi saja di Solo. Anak saya bilang, imunoterapi di Solo. Yang Solo itu ya, saya berangkat naik kereta api itu waktu itu bulan Agustus. Karena saya dapat diskon 17% dari imuno di bulan Agustus itu. Saya imuno pertama, hasilnya badan saya mulai segar. Yang kedua, terus sampai yang ketiga ini. Ketiga, tiba saatnya saya harus dievaluasi. Jadi saya mundur sampai sampai imunonya kira-kira 1 bulan, imuno yang ketiga, karena saya mengambil setiap bulan sekali, satu kali. Setelah 1 bulan terakhir, saya periksa darah, saya berangkat ke Semarang. Dengan rumah sakit yang sama, rumah sakit Purwokerto. Saya bilang ke dokter onkologinya bahwa saya siap untuk evaluasi. Diberi surat, terus paginya saya CT scan di rumah sakit yang sama, di alat yang sama, dokter yang baca juga sama, itu hasilnya saya juga tidak tahu. Anak saya setelah 4 jam, datang, anak saya sambil tersenyum, tangannya begini, hilang Pak. Saya juga ngomong, hilang apa nih aku ngomong, hilang apa? Orang anak satu saya. Karena dokternya juga ngomong, ini baik sekali hasilnya. Jadi ternyata fotoan sama anak saya coba baca. Ternyata saya bandingkan dengan CT scan yang awal, itu di situ memang tertera, jadi panjang CA-nya itu yang buat rujukan itu 12 cm, terus benjolannya itu diameternya 7 cm. Itu sangat jelas di sini yang surat pertama, yang waktu bulan Mei. Nah, surat yang ini, semua itu tidak tampak, dan sentimeternya itu sama sekali tidak ada sentimeter. Semua polos semua. Nah, sampai sore itu, ya, saya sebetulnya kalau waktu itu saya tidak malu. Saya itu sebetulnya, para orang Jawa itu mau gembrot, dan saya mau ngomong, haleluya. Tapi karena ada di situ orang banyak, saya nahan rumah saya gondok saja. Aduh Tuhan, baik sekali ya. Sangat baik. Tuhan, sangat baik. Nah, setelah itu saya jalani ke dokter onkologi. Dokter onkologinya juga ngomong, ini mujizat Pak. Cuma secara kedokteran itu masih ada catatan. Ada dokter yang masih semua ada catatan. Ya sifatnya dokter memang mesti seperti itu. Jangan sampai pasien itu lolos dengan cuma-cuma. Pasti ada catatan. Ya saya ngomong dok, ya nantilah tunggu saya sehatkan badan saya dulu. Ya. Jadi prosesnya yang saya makan waktu 8 bulan itu dari hasil kado saya, itu waktu
Itu saya pernah dibujuk sama 2 orang hamba Tuhan, saya tidak perlu sebutkan namanya. Hamba Tuhan itu berbicara ke saya, coba Pak, Bapak melakukan perjamuan kudus tiap hari. Ya, saya ngomong, saya tidak bisa kata-kata yang kayak hamba Tuhan kalau di mimbar itu berpanjang-panjang, saya tidak bisa hafal. Sudah maunya saja, maunya Pak Hermawan. Nah, dari titik itu, saya itu setiap malam, memang saya doa sama istri saya, dan ada setiap malam perjamuan kudus. Bisa tidak bisa, dengan bahasa apa, saya lafalkan, saya perjamuan kudus sama istri saya. Saya yang jadi iman, katanya yang harus perjamuan kudus, saya yang perjamuan kudus, istri saya yang mendoakan anak-anak saya. Itu saya lakukan tiap malam. Setelah beberapa bulan, saya seperti punya hikmat dari Tuhan. Jadi begini, ini saya minta Bapak, Ibu, teman-teman, dan sahabat saya, ini diaminkan dan bisa dipercaya. Bahwa saya mempunyai hikmat. Kalau saya perjamuan kudus, pastikan ada kata-kata tubuh. Tubuh Yesus dan darah Yesus. Waktu itu saya mengamini bahwa kalau saya setiap malam minum darah dan tubuh Tuhan Yesus, satu meja satu hidangan, DNA-nya Tuhan itu DNA yang positif. Masuk di dalam tubuh saya, pasti DNA-nya saya yang kayak saya sedang menderita sakit, itu adalah DNA negatif. Pastinya negatif dengan positif tidak akan cocok. Pasti yang negatif itu akan kalah. Itu saya imani. Setiap malam saya imani. Itulah proses yang 8 bulan itu, perjalanan kado istimewa yang saya terima kemarin tanggal 8 atau tanggal 7. Pokoknya hari Senin. Itulah saya menerima kado yang terbaik dari Tuhan. Jadi mungkin hari ini di ibadah ini, saya adalah orang yang berbahagia yang dapat kado seperti itu. Dan saya juga minta maaf karena inilah janji saya sama Tuhan bahwa saya selalu akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Makanya saya orang yang tidak pernah naik ke mimbar atau kesaksian seperti ini. Tapi karena saya sudah janji sama Tuhan, mau tidak mau, malam hari ini pun, saya ini adalah yang ketiga kali saya bersaksi. Karena pertama saya di ibadah, bukan ibadah, persekutuan tengah minggu, saya juga bersaksi. Karena ada orang yang tanya sama saya bersaksi. Nah kemarin waktu hari Minggu, ibadah Minggu, itu saya juga bersaksi. Inilah kesaksian saya. Semoga Bapak, Ibu, teman-teman semua jangan bosan dengar kesaksian saya. Tapi apa yang saya jalani, saya minta Bapak, Ibu, dan teman-teman saya, itulah kalau teman-teman atau Bapak, Ibu ada yang menderita sakit, itulah yang diimani. Karena itu sudah ada contohnya saya menjalani seperti itu. Intinya, percaya saja, pasti mujizat hari ini sampai seterusnya ada terus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan Yesus. Pintu
Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bagi saat gelapku Kau pintu, silakan hambanya. Bagi setiap jalan Yesus kan juru selamatku. Mendengar firman malam hari ini, Yesus datang memberikan sukacita besar. Itu betul ada. Tetapi kenapa tidak semua orang mengalami sukacita itu? Sebab sukacita itu ditentukan oleh respon hati kita, reaksi kita, penerimaan kita. Kalau kita tidak merespon dengan baik, tidak ada sukacita itu. Tetapi malam hari ini mari kita merespon dengan benar. Sambut Yesus. Sama seperti para orang Majus, mereka berangkat dari Persia. 2 tahun lamanya mereka berjalan dan akhirnya berjumpa dengan Yesus. Kelelahan di dalam hidupnya dalam perjalanan mereka tertutup dengan sukacita besar. Lihat bagaimana reaksi para gembala ketika mendengar berita dari para malaikat. Mereka tidak menunda datang melihat Yesus. Dan mereka bersukacita karena menemukan harapan di dalam Kristus. Malam ini saya ingin saudara semua pulang dari tempat ini dengan kekuatan yang baru, harapan yang baru, sukacita besar, sukacita Natal menguasai seluruh hidup kita. Naikkan pujian, sambutlah Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah datang dan membawa sukacita. Malam ini kami menyambut kedatangan dengan hati yang terbuka. Lord, let the world in sin and net of till He appears.